Bikin apa ya? Yang kedua, duluan masjidnya, Apa? duluan makamnya. Mainan. Mainan apa tuh ya? Kalau ya kuburannya itu ada kuburannya itu di luar Proses bikin layang-layang ala-ala. Iya ya. Daripada beli, bikin sendirilah. di depan kita memang ada temboknya masjid, tapi di sebelahnya tembok itu ada kuburannya. Nah itu Apa, Dek? berarti kan sudah berada di luar, tidak di dalam masjid, di luar. Sisinya sebagaimana yang jenengan sampaikan itu, maka sah-sah saja sholat di situ. Itu buat apa nih ya? Ntar ya. Apa makam itu ada di dalam masjid. Kerangka ya. Sholat di masjid yang dalamnya ada makam. Ini ya, ini benih. Lingko ke plastik apa kertas ya? Plastik. Nek plastik ya. Ubaidullah ibnu Abdillah telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah bin Abdullah anna Aisyata wa Abdullah bin Abbas qala, bahwasanya Aisyah dan Abdullah bin Abbas beliau berdua berkata, lama nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi Nuzila. wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, Taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, beliau Rasulullah menutupkan pakaian doa Nabi. Pakai apa ya? Benang. Ambiyaihim masajidah. Mereka yaitu Yahudi dan Nasrani itu menjadi, kalau kuburan itu ada di dalam masjid, berada satu lokasi, satu dinding dengan masjid itu, satu pekarangan dengan masjid itu, maka kita jangan sholat di masjid itu karena dilarang oleh Nabi. Tapi kalau sudah terpisah seperti itu, sholat di masjid itu insya Allah sah. Pertanyaan kedua, duluan makamnya atau duluan masjidnya? Kalau di situ sudah ada makan, kenapa kita mendirikan masjid di satu pekarangan dengan makam itu? Cari tempat yang lain untuk pendirian masjid. Nah, pertanyaan panjenengan, kuburan makam sudah di luar dari dinding masjid tadi, maka itu sudah terpisah, tidak berada dalam satu lingkungan atau namanya satu area yang sama dengan masjid, tidak berada di satu pekarangan yang sama dengan masjid, maka boleh sholat di masjid itu. Kecuali kalau tadi satu pekarangan, lebih-lebih satu dinding berada di dalam, maka kita orang Islam jangan sholat di masjid tersebut, dilarang oleh Nabi kita. Terus yang kedua, anak masih SD, belum balik, Beli. ketika karnaval 17-an di sekolahnya harus dandan seperti itu. Biasanya nanti tulasan itu dandannya rodok menor. Istri, ala ndak apa-apa masih kecil. Suami ingin menanamkan pendidikan yang baik kepada anak sejak dini. Memang anak kita di usia ini itu belum balik, belum, putri panjenengan belum mukallafah, belum punya beban syariat. Namun yang jenengan lakukan itu betul.
Kalau toh putri itu dandan, ya dandannya sederhana saja. Jangan sampai dandan yang minor. Pada akhirnya dandan minor itu masuknya ke tabarut nantinya. Gerak-gerak itu kan lihat tak ya. Al-ilmu fisigori Jadi kalau kannakoshi kelihatan alal masuk. hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Nah putri, bapak ibu, kalau sejak kecil diajari seperti itu dan yang berlebihan, maka yang terekam dalam memorinya, oh nek cah wedok iki dandane kudu ngene. Harus minor seperti ini ya. Nanti akan sampai besar, ketika gede masuk usia mukallaf, nanti dandannya juga akan seperti itu terus berlebih-lebihan. Apa ndak boleh toh anak wedok dandan? Boleh, tapi sederhana saja. Jangan sampai berlebih-lebihan. Sederhana dalam berdandan. Jadi belum Bu. Ya, panjenengan perso sederhana itu seperti apa? Susah Bu. Semacam ini jangan menyebabkan perselisihan antara suami istri. Kalau suami mengatakan sudah Bu, anak kita sejak kecil dan istri tinggal Pak, atau Dede bikin apa Dede? Dede adanya ikut jangan ke situ. apa yang menjadi kebijakan suami. Toh Bikin kebijakan bakso, suami ya. ini Bakso, tidak keluar gledek dari apa? Quran, Bakso tidak putih. keluar dari sunnah. Maka kewajiban istri hanya mengikuti waktu ti'u ida amaro, mentaati perintah suami selama dalam kebaikan dan kebenaran. Nabi pernah ditanya tentang sebaik-baik istri. Ayun nisa'i khairun, istri yang bagaimana yang paling baik? Tentu baik menurut Allah dan Rasul. Nabi menjawab, istri yang paling baik khairun nisa'i, sebaik-baik istri mantasurru idza nadoro. Itu kalau dilihat suaminya tampak menyenangkan. Suami halalnya loh ya, bukan suami tetangganya ya. Dilihat suaminya itu tampak menyenangkan. Jadi kalau suaminya senang istrinya dandan, ya istrinya dandan untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Nek arep lungae dandane di ayok-ayok teh. Sampai rumah enake mung suamine tok enggak mau dandan ya. Adus ya ora tau. Ambune kecut terus. Nek mau pergi dandan yang cantik, mandi 1 jam, dandan 1 jam, ambune wangi. Ini terbalik nah. Terus istri yang paling baik menurut Allah dan Rasulnya waktu ti'u ida amarah. Nah ini ya, mentaati perintah suami selama dalam kebaikan dan kebenaran. Nah beliau tadi kepinginnya anak wedok jangan dandan minor sejak dini. Ya istri tinggal mengikuti saja kebijakan dari suami. Itu tanda istrinya khairun nisa, sebaik-baik istri, karena mentaati kebijakan suami. Toh kebijakan suami tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Istri yang baik berikutnya wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, tidak menyelisihi perintah suami karena mengandalkan diri dan hartanya sendiri. Bisa cari uang sendiri, bahkan hasilnya lebih banyak dari penghasilan suami. Kebijakan suami yang tidak menyimpang dari Islam
tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah diselisihi karena rumongso iso golek duit dhewe. Wis Mas, biar dandan saja. Kalau jenengan tidak mau membelikan alat dandannya, tak belikan. Tidak membelikan make upnya, tak belikan. Karena rumongso duwe duit. Itu proses apa ya? Lebih suaminya. Benang tali samping. Suaminya tidak mengikuti kebijakan suaminya, padahal kebijakannya benar. Nah, ini istri yang tidak baik begini nih. Siapa yang mengatakan tidak baik? Nabi yang ngendika. Nah, begitu Bapak ya. Istri ikuti saja kebijakan suami. Nah, kebijakannya kan tidak keluar dari Islam. Kalau mau anak wedok dandan ya sederhana saja, jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam dandan itu tabarut jahiliyah. Dan Allah melarang wanita-wanita mukminah untuk bertabarut ala jahiliyah. Ya, udah bisa bicara. Terus ada lagi. Ini yang nomor 17 dipersilakan. Mari diberes Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Ustaz dari warga Jawa, Kota Baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sana. Siapa? Kami perkenalkan, nama saya Joko Suratno, Ketua Perwakilan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Awas Bu, kok gelempang es krimnya Bu? Ada 3 pertanyaan Pak Ustaz. Ibu jangan ada ke situ Bu, ada Tentang sholat safar. Kami kok sering belakang. bolak-balik dari Kalimantan ke Kapannya Bu? Untuk melaksanakan sholat safar, apakah itu ada batas waktu? Artinya kadang-kadang saya sampai 1 minggu sampai 10 hari. Itu apakah kalau kami di rumah, bukan rumah domisili Pak ya, jadi kami domisili tetap di kalau kami kan kebetulan anak-anak itu ada di Jogja, saya sering berkunjung ke Jogja. Itu apakah boleh sholat itu kita kosor terus itu Pak? Jadi zuhur dan asar dan isya gitu. Walaupun itu kita berjamaah di masjid maupun di rumah. Dulu, belum jadi minyak Satu belum yang ada itu. kedua, apakah boleh diamalkan Pak dalam doa itidal? Jadi apa? Itidal kan ada sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu Pak. Itu apakah boleh diamalkan untuk melaksanakan sholat? Yang ketiga, bolehkah kita bermakmum pada seorang imam yang sholat dan gerakannya belum sesuai dengan sholat? Jadi masih banyak Pak, mungkin dari Bu, mau kriwil, hadapnya ke sini kemudian dong Bu. rukunnya, masih selisih dengan daripada tuntunan itu Pak. Apakah kita boleh bermakmum dengan yang imam yang Ini dia demikian? Mi. Oke itu Pak Ustaz. View. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu. Makan dulu ya. asar itu bukan satu kewajiban. Ya, kita harus pahami ini dulu ya. Tapi itu rukhsah, keinginan bagi siapa? Bagi musafir. Kalau seorang musafir mau sholat tamam, ya boleh. Mau mengambil rukhsah keringanan dengan jamak dan kosor juga boleh. Apa ada waktunya? Batas waktu Kriwil bikin apa? lama kita boleh jamak dan kosor. Ada kapan batasnya? Sampai kita kembali. Kalau kita sudah kembali di tempat iqomah, lah berada di tempat iqomah, itulah sudah tidak boleh lagi jamak kosor. Selama kita berada di tempat safar, selama itu kita boleh mengambil rukhsah ini dengan menjamak dan mengkosor.
Lah kok dijamak dikosor terus? Sudah seminggu, sudah 2 minggu, ya enggak apa-apa karena batas akhirnya sampai kembali pulang ke tempat iqamah. An Sumamah ibni Syarahil qala. Dari Sumamah bin Syarahil, ia berkata, Kharajtu ila bani Umar, fakultu, aku pergi kepada Ibnu Umar, lalu aku bertanya, ma sholatul musafir, bagaimana sholatnya orang musafir itu? Ini Sumamah bin Syarahil tanya pada Ibnu Umar terkait sholat seorang musafir. Qala, Ibnu Umar menjawab, Rakaataini illa sholatal maghribi sholat yang musafir itu kecuali sholat maghrib itu 3 rakaat. Kalau sholat maghrib tidak boleh dikosor, tetap 3. Kuntu Sumamah bin Syarahil tadi bertanya lagi, Ara'aita in kunna bidil majas, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Umar jika kami berada di Dzul Majas? Qala, Ibnu Umar bertanya, wa ma Dzul Majas, apa Dzul Majas itu? Kuntu Sumamah bin Syarahil menjawab, makanun nastami'u fihi wa nabi'u fihi wa namkuthu 20 lailatan. Sumamah tadi menjawab, Dzul Majas itu suatu tempat yang kami berkumpul, berjual beli dan tinggal di situ selama 20 lailatan, 20 hari, au khamsa asyarata lailatan, atau 15 hari. Jadi Sumamah pernah berada di Dzul Majas 15 atau 20 hari, kadang 15 hari di Dzul Majas, kadang 20 hari. Faqala ya ayyuhar rajul kuntu bi Azerbaijan. Ibnu Umar mengatakan, hei Sumamah, aku pernah di Azerbaijan. Ibnu Umar pernah di Azerbaijan. La adri tola arba'ata ashur au syahrunin. Boleh. Sumamah berkata, aku tidak ingat persis. Ibnu Umar mengatakan 4 bulan atau 2 bulan. Fara'aituhum yusalluna rak'ataini. Aku melihat mereka, yaitu para sahabat, termasuk di dalamnya Ibnu Umar, ketika berada di Azerbaijan 2-4 bulan. Sumamah melihat para sahabat sholat 2 rakaat. Wa ra'aitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam basra'aini yusalliha raka'ataini. Dan aku jelas-jelas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam basra'aini, dengan pandangan mataku sendiri. Beliau sholat 2 rakaat. Sumamah berkata, summa naza'a ilayya bihadihil ayat. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepadaku, mengambil ayat ini, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Membacakan ayat ini yang artinya sungguh telah ada rampung. yang padaku 433. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'at fanahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Maka kami, yaitu para sahabat, jika kami berpergian selama 19 hari,
Maka kami Dibungkus Bu, mau tak bawa pulang Bu Gri. 19 hari, maka kami sholat tamam. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. Bagaimana di satu sisi Sumamah melihat Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lain ketika berada di Azerbaijan 2-4 bulan. Sumamah Bawa pulang lah. para sahabat itu selama itu mengqashar sholat 2-4 bulan. Di satu sisi ada sahabat yang lain ketika bepergian 19 hari masih qashar, lebih dari 19 hari sholat tamam. Nah, terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Kita mau tamam dalam safar juga benar, mau qashar juga Ibu udah benar. jadi bawa Tapi pulang ini kan? masih 19 hari. Kemudian yang kedua, Kakak udah. ketika iktidal setelah Rabbana walakal hamdu ada tambahan Rumah di sini. tayyiban apakah boleh? Kakak kan bilang ke kamu, kamu masih mau main itu apa Boleh dan enggak? tidaknya tentu harus berdasar. Kakak cuci tangan dulu. Nah, dalil tambahan tentang ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dibaca ketika iktidal akan kami teliti dulu kesahihan. Bisa. Ada hadis yang mengatakan Ambil ini demikian, tuh. ya. Gak nyamuk. Nah, ini ya riwayat Nyamuk Bukhari jangan. salah satunya. An Rifa'ah ibni Rafiq Abad nyamuk. Gak nyamuk di Karo kapu korek api. Ya Tuhan kami, dan bagimu segala puji, pujian yang banyak dan baik lagi diberkahi di dalamnya. Falamman sorofa qala, Iya, maka ternyata kakak setelah makan ya. selesai Aku pulang ya. sholat, Nabi bertanya, Lihat dulu. manil Ya ada kak, mutakallim, kamu masih mau siapa main yang melihat malaikat 30 lebih? Ya bertadirunaha ayyuhum yaktubuha. sama minumnya kopi. 30 lebih malaikat tadi berebut untuk mendapatkan ucapan itu. Siapa di antara malaikat itu yang lebih dulu mencatatnya? Ini hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 193. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu biasanya hadisnya sahih. Hadisnya sahih, kuat dan bisa diamalkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambah sesudah Rabbana walakal hamdu dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi berlandaskan pada hadis ini. Nah, maka boleh ini hadisnya ada tuntunannya, maka bisa diamalkan karena hadisnya hadis sahih. Ya, terus yang ketiga bermakmum pada orang yang gerakan sholatnya belum sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli. Gerakan sholatnya belum sesuai sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Boleh tidak? Boleh. Karena kekurangan imam tidak berdampak pada makmum. Kebaikan imam berdampak bagi makmum. Maka paling penak jadi makmum. Kalau imamnya kurang, maka kekurangannya tidak ikut ditanggung oleh makmumnya. Tapi kalau imamnya baik, benar, makmum dapat pahala kebaikannya. Ya, boleh ya. Duduk tawarun, duduk iftirosnya, pokoknya duduknya iftiros terus. Ya, boleh-boleh saja. Ya. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, yusalluna lakum, imam-imam itu, yaitu para imam itu sholat untuk kamu sekalian. Fa'in asobu falakum walahum, jika mereka para imam itu benar di dalam sholatnya, maka pahalanya falakum walahum, untuk kalian dan untuk mereka para imam itu. Wa in akhtau falakum wa alaihim, dan jika mereka itu para imam berbuat salah di dalam sholatnya, falakum, maka kalian mendapatkan pahala sholat itu, wa alaihim, dan mereka para imam itu menanggung dosa salahnya. Makmum tidak ikut-ikutan menanggung dosa salahnya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 170. Berdasar hadis ini boleh kita bermakmum kalau ternyata sholatnya imam belum sebagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli, kita tetap dapat pahala sholat itu. Kesalahan imam ditanggung imam sendiri. Kita makmum tidak ikut menanggung kesalahan imam dalam sholatnya. Bun, beliau datang. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi berikutnya, nomor 8, persilakan. Kau nanya pengumuman benar ada tiru. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Jangan WA aku MFBP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalan Ustaz, saya Nurul Fidah dari cabang Sempor Kabupaten Udah Kebumen. jadi belum Bu Kriwil? Pada kesempatan ini Pasti. menyambung tadi pertanyaan yang sudah di depan Oh nggak besar sih tentang bahasanya. brosur Telurnya. di halaman terakhir, Iya. bagaimana Rasulullah mengajak berdialog dan sebagainya. Di sana ini sangat berhubungan dengan kami sebagai orang tua yang saat ini belum berhasil mengajak anak kami. Alhamdulillah kami dikaruniai 4 orang anak yang sudah dewasa ini, belum berhasil mengajak dialog, mengajak untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu bersama kami. Dan pada kesempatan ini saya mewakili sebagian kecil mungkin dari jamaah yang belum mempunyai posisi seperti kami. Iya. Jadi yang kami tanyakan dan mohon nasihat pencerahan dari Ustadz, kiat-kiat apa selain sampai dengan hari ini kami terus memanjatkan doa, kemudian mengajak berdialog ini karena kami masih sangat terbatas, terus pengetahuan kami jelas kalah kalau misalnya tidak bisa seperti anak-anak kami ketika berdialog. Ayo toh ngaji, misalnya bahasa kami ngaji bersama biar kita bisa duduk bareng, merasa bahagia bareng seperti itu. Iya. Nah ternyata kadang-kadang anak-anak kami itu menjawabnya, ngaji kan tidak harus di MTA toh, seperti itu. Tidak harus di MTA. Memang betul, dan sampai dengan ini kami masih kebingungan, belum bisa melanjutkan dengan dialog yang bagaimana bisa membuka hati anak-anak kami. Jadi sekali lagi mohon pencerahan dari Al Ustadz, baik dari mungkin cara kami berdialog atau dengan mungkin perubahan perilaku seperti apa yang bisa kami lakukan agar menerapkan tarbiyah dengan prinsip keteladanan kami sebagai orang tua yang bisa pada akhirnya mewujudkan cita-cita kami untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu seperti ini. Meskipun sebagai catatan untuk kategori berislam untuk anak-anak kami ya dari sholat, syahadat dan seterusnya sudah melaksanakan, tetapi belum bersedia hadir di majelis ilmu secara istiqomah. Lama banget. Demikian untuk yang kedua Ustaz. Yang kedua dalam kalimat zikir pagi dan petang
itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya. Itu di terakhir untuk yang pagi walaikan nusur Ini Vanessa tuh, Kak. tanyakan untuk walaikan nusur dan walaikan masir itu secara kata-kata kan memang kesana kamu dibangkitkan, kemudian yang dikembalikan. Kalau Sakit, karena pilek kebutuhan terus batuk lu langsung mana yang seperti ini kan sama saja. Nah yang seperti ini Oh iya. mohon pencerahannya juga. Demikian dua pertanyaan yang kami sampaikan. Untuk jawaban, nasihat dan pencerahannya kami aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang kedua dulu ya. Dulu saya pernah baca perbedaan antara ini. Al-farqu baina wa ilaikal masir dan wa ilaikan nusyur. Perbedaan antara wa ilaikal masir dan juga wa ilaikan nusyur. Tapi saya minta maaf, saya mohon maaf. Ini lupa babar belas ya. Maka akan saya jawab pertanyaan kedua ini akad depan. Ibu nanti besok akad depan menyimak tidak? Kira-kira ini akan saya jawab pekan depan. Perbedaan antara wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Iya, sekarang menyimak Ustaz. Iya, insya Allah nanti akan kami jawab akad depan. Ketika habis salam, kemudian dimulai langsung pertama kali akan kami jawab ini. Ya. Ini al-farqud dalalinya apa? Perbedaan maknanya apa? Ini kebetulan saya betul-betul lupa perbedaan ini ya. Dalalahnya lupa. Dalalah lafdu al-masir dan dalalah an-nusyur. Makna yang ditunjuk oleh kata al-masir dengan kata an-nusyur itu beda sekali, 180 derajat perbedaannya. Nah nanti akan kami jawab pekan depan. Mohon nanti disimak Ibu ya. Juga nanti akan kami titipkan kepada guru daerah yang mengampu di Simpor. Ini yang ngampu di Simpor siapa ini? Ustadznya siapa guru daerahnya di Simpor? Karno. Ustadz Karno. Karno dari Sukoharjo. Oh, yang dari Sukoharjo Ustadz Winarso. Oh ya. Ya, nanti akan kami sampaikan ini ya. Baik, nanti disimak di akad depan Ibu-ibu. Bapak Ibu, tidak hanya Ibu-ibu. Ini yang kedua, mohon maaf saya belum bisa menjawab. Yang pertama, memang betul ngaji itu tidak harus di MTA. Selama yang dikaji Quran dan Sunnah, insya Allah akan ketemu. Tetapi orang tua yang ngajinya di MTA tentu sangat berkeinginan mendambakan putra putrinya juga ngaji di tempat yang sama-sama ngaji di MTA. Kenapa? Biar satu pemahaman yang sama, satu langkah yang sama, satu kedisiplinan yang sama, satu pelajaran yang sama, sehingga bisa bareng-bareng. Tidak, orang tua tidak dijak udur terus gitu loh. Kalau anak-anak ngaji di tempat yang lain, khilafiyah itu insya Allah tetap terjadi. Ingat ya, khilafiyah dengan ikhtilaf itu berbeda.
Kalau khilafiyah itu sama-sama Laden di, Kak? berdasar dalil. Kemudian prakteknya Dolanan yang menjadi di? berbeda, tapi Di Alika? sama-sama berpegang pada dalil yang sahih, itu khilafiyah. Tapi kalau ikhtilaf, yang satu pegang dalil yang sahih, yang satu tanpa dalil, dalilnya hanya dalil pokoknya. Itu ikhtilaf, bukan khilafiyah. Karena kalau khilafiyah semuanya berdasar dalil yang sahih. Kalau ikhtilaf, yang satu berdasar dalil yang sahih, yang satu tidak berdasar dalil. Artinya dalil yang dipakai dalil umume masyarakat, dalil pokoknya, dalil turun temurun sejak nenek moyang dulu melakukan itu, maka kita anak cucu juga terus melakukan. Nah, itu dalil turun temurun, bukan dalil dari Rasulullah. Maka itu terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu satu berdasar dalil, satunya tidak. Tapi kalau khilafiyah semuanya berdasar dalil. Nah, ini kalau anak-anak ngaji di tempat lain, sangat memungkinkan akan terjadi perbedaan pemahaman dengan orang tua. Yang menjadi problem kalau sampai benar sendiri, anaknya merasa paling benar bahwa ngaji di MTA wis salah. Contoh saja. Anak-anak kita tidak ngaji di MTA. Ketika sampai pada aturan zakat, MTA berpegangan zakat jiwa zakat. Ini berdasar dalil. Apa? Dalilnya mana? Hadis yang sama. Oh, saya lagi. Sementara Kira neng kono sing kotak rono. itu Lho. terjadi berpegangan nisab dan haul. Lah kok bau no. Maka sudah terjadi perbedaan pemahaman. Apa ya mewon Jadi segala anak-anak yang kita nanti akan ngomong, loh Bapak Ibu, zakat kok mengambil jiwa zakat, bukannya itu bid'ah. Karena Nabi dan sahabat Ayam biyen yo itu nganggo ya benang, nisab dan malah haul. landep lagi. No. Kita